Hello guys, selamat datang di channel Malik. As you guys can see from the title, hari ini kita akan membahas sebuah kasus pembunuhan lagi. Enggak sebuah deh, karena kasus pembunuhannya itu berantai. Jadi kita akan membahas beberapa kasus pembunuhan, tetapi pelakunya itu cuma satu. Terjadi pada tahun 1960-an di California Utara. Pelakunya ini selalu ngasih kode rahasia di setiap pembunuhannya. Tapi sampai sekarang kasusnya ini belum juga terpecahkan. Siapa pelakunya dan apa motifnya masih belum terungkap. Segitu aja intronya, so let's jump into it. Pada tanggal 20 Desember 1968 ada dua orang anak SMA yang bernama David Arthur Faraday 17 tahun dan Betty Lou Jensen 16 tahun yang berencana untuk pergi ke sebuah konser Natal gitu, yang jaraknya itu hanya 3 blok dari rumahnya si Betty Lou ini, yaitu di perbatasan kota Benicia. Namun di tengah perjalanan, pasangan ini tuh kemudian kayak minggir sebentar lah di Lake Ermine Road untuk kayak istirahat gitu. Tapi setelah itu mereka tidak pernah kembali lagi ke rumah. Karena pagi harinya mereka berdua ini ditemukan tewas karena ditembak oleh seseorang pelaku yang tidak diketahui siapa. Tetapi anehnya di sini itu mereka tidak ada satu barang pun yang hilang dan tidak ada bukti-bukti kekerasan kriminal. Jadi ini motif pelakunya itu bukan kayak perampokan atau ditodong gitu di tengah jalan atau perkelahian yang menyebabkan luka tembak, tetapi ini tuh bener-bener kayak pelakunya itu nembak gitu aja tanpa alasan gitu. Diduga kejadian ini tuh terjadi pada pukul 11 malam. Setelah kejadian tersebut, pelaku ini ternyata kembali beraksi di tempat yang berbeda. Tetapi korbannya ini tuh punya karakteristik yang sama, yaitu pasangan nih, cewek sama cowok. Kasus pembunuhan yang kedua ini terjadi pada tanggal 4 Juli 1969, di mana korbannya itu bernama Michael Majo Reynolds, 19 tahun, dan Darlene Elizabeth Varin, 22 tahun, di tempat parkir di Blue Rock Spring Park, daerah Vallejo, California, yang jaraknya hanya 4 mil dari kasus pembunuhan yang sebelumnya. Pada kasus yang kedua ini, motif si pelaku ini hampir sama seperti kasus yang pertama, di mana ketika Michael dan Darlene ini memarkirkan mobilnya gitu, tiba-tiba di belakangnya itu ada mobil yang ikut parkir juga. Setelah itu, sang pembunuh turun dari mobilnya, kemudian menyorotkan lampu senter kepada pasangan ini. Nah, setelah di center ini pasangan ini kan mereka tuh jadi kesilauan. Nah, setelah itu langsunglah ditembak sama si pelakunya menggunakan senjata api dengan cara brutal. Pada kejadian ini, Darlene Elizabeth Varin dinyatakan meninggal, tetapi kekasihnya si Michael ini itu bisa diselamatkan. Walaupun luka tembaknya itu cukup parah, jadi dia itu mendapatkan luka tembak di leher dan di bagian dadanya. Karena pembunuhnya ini mengira bahwa si Michael dan si Darlene itu dua-duanya udah mati nih. Udah aja dia langsung pergi, dan ternyata si Michael ini belum mati dan berhasil diselamatkan. Nah, ketika dimintai keterangan si Michael ini sama polisi tentang siapa pelakunya, bagaimana ciri-cirinya, si Michael ini tuh nggak bisa ngejawab karena dia sendiri pun nggak ngeliat. Kan tadi ketika dia mau dibunuh tuh disenterin dulu kan sehingga silau, dan dia tuh nggak ngeliat apa-apa. Jadi dia nggak tahu sama sekali pelakunya dan nggak ada clue apapun. Nah, keesokan harinya pada tanggal 5 Juli 1969 ada seorang pria yang menelpon ke kepolisian Vallejo yang mengaku dialah yang melakukan pembunuhan di Blue Rock Spring Park pada tanggal 4 Juli kemarin. Dia juga menyatakan bahwa dirinya lah yang melakukan pembunuhan di Lake Ermine Road pada tanggal 20 Desember 1968. Nah, setelah kejadian itu, polisi pun langsung melacak. Ini saya lagi di prank gak sih? Memastikan bahwa ini tuh bukan prank, jadi langsung dilacak gitu. Dan kemudian diketahuilah bahwa penelpon ini tuh menggunakan telepon umum di sebuah pom bensin dekat kantor polisi Vallejo. Biasalah kalau teror-teror kayak gitu kan gak mungkin telepon pakai telepon sendiri kan, telepon rumah gitu. Jadi pasti dia itu pakai telepon umum. Lalu pada tanggal 1 Agustus 1969 ada 3 surat yang dikirimkan ke kantor penyiaran surat kabar gitu, yaitu The San Francisco Chronicle, The San Francisco Examiner, dan The Vallejo Times Herald. Di mana surat tersebut berisi klaim yang mana pengirimnya itu merupakan seorang pembunuh yang melakukan aksi di Lake Ermine Road dan di Blue Rock Spring Park itu. Jadi kan tadi itu dia nelpon, terus kemudian dia ngirim surat. Surat yang ditulis tangan ini diawali dengan kalimat, gue sambil baca ya. Dear Editor, this is the murder of the 2 teenagers last Christmas at Lake Ermine and the girl on the 4th of July near the golf course in Vallejo. Namun sisanya ditulis dengan 400 simbol kriptograf
yang diklaim sama si pelakunya ini merupakan identitas dari dirinya sendiri. Gue insert 3 surat kriptograf itu kayak gini. Jadi ini tuh benar-benar membuat para polisi ini tuh harus memecahkan teka-teki dari ketiga surat tersebut. Si pelaku juga menuliskan bahwa dia ingin surat-surat yang ia kirim itu dimuat di halaman depan surat kabar perusahaan tersebut. Jika hal itu tidak dilakukan sama perusahaan-perusahaan surat kabar tersebut, maka dia mengancam akan melakukan tindakan pembunuhannya lagi. Jadi dia tuh emang pengen banget beritanya trending dan diketahui oleh masyarakat luas. Akhirnya ketiga surat kabar tersebut menuruti ancaman dari sang pelaku, yaitu memuat tulisan-tulisan kriptograf itu di halaman depan surat kabar mereka. Dan benar aja sesuai janji dari pelaku, setelah berita tersebut naik nih, tidak ada lagi pembunuhan-pembunuhan serupa di area tersebut. Jadi si pelakunya itu udah jujur, juga menepati janji. Beberapa hari setelah itu, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1969, ada sebuah surat lagi yang dikirimkan ke kantor berita The San Francisco Chronicle, dan kalimat awal yang ditulis di surat itu adalah, "Dear Editor, this is Zodiac speaking." Nah, dari sini pembunuh tersebut dikenal sebagai Zodiac Killer. Di surat ini, si Zodiac Killer ini meyakinkan kembali nih para polisi dan kantor surat kabar bahwa memang dialah yang merupakan pembunuh yang mereka cari selama ini. Yang mana sebelumnya, surat-surat tersebut itu sempat diragukan sama polisi dan sama kantor surat kabar. Kayak, ngapain ini ada orang ngirim surat kayak gini? Kalau memang ia pembunuhnya ya berarti dia kayak nyerahin dirinya dong. Makanya surat itu nggak terlalu digubris dan ya udah gitu, mereka pun agak nggak percaya kan. Nah, tetapi si Zodiac Killer ini meyakinkan para polisi dengan cara dia itu menuliskan detil-detil kejadian dari setiap pembunuhan yang ia lakukan, yang seharusnya hal tersebut hanya diketahui oleh para polisi tentunya. Jadi kalau emang ada yang mengetahui persis detailnya seperti apa, ya kemungkinan itu merupakan pembunuhnya. Keesokan harinya, itu pada tanggal 8 Agustus, salah satu surat yang pernah dikirimkan sama si Zodiac Killer sebelumnya itu, yang pertama, berhasil dipecahkan teka-teki dari simbol kriptografnya itu oleh seorang guru sekolah yang bernama Donald dan istrinya Betty Harden. Nah, tadi kan ada 3 surat tuh yang memuat simbol-simbol kriptograf. Nah, salah satu surat tersebut itu berhasil dipecahkan dan berhasil dibaca. Nah, tetapi pada surat tersebut itu tidak ditemukan identitas dari si Zodiac Killer ini siapa. Dan juga di hasil terjemahan dari kriptograf tersebut itu banyak sekali typo yang ditulis di sana. Kayak nih. Jadi kan di sini tuh simbol-simbolnya tuh masih kayak kriptograf dan kita pun nggak ngerti kan. Setelah diterjemahkan nih sama Donald dan Betty, jadinya seperti ini. Emang di situ kita juga bisa ngeliat bahwa banyak banget yang typo dan kayak grammarnya itu ngaco gitu. Kayak orang yang sok-sokan nulis bahasa Inggris tapi sebenarnya nggak lancar-lancar amat gitu loh, lihat kan? Jadi inti dari surat tersebut adalah bahwa si Zodiac ini mengaku kalau dia itu emang suka ngebunuh. Dan itu tuh seperti candu dan menambah adrenalin kepada dirinya. Jadi dia ngebunuh itu kayak sebagai hobi gitu loh. Tipikal-tipikal psikopat gitulah. Setelah beberapa bulan berlalu, karena kemarin kan si Zodiac pernah bilang kalau beritanya naik cetak, dia itu nggak akan ngebunuh lagi kan. Nah, tetapi mungkin dia itu bosen ya. Rasa ingin membunuhnya itu muncul lagi. Akhirnya dia ini ingkar janji dan melakukan pembunuhan lagi pada tanggal 27 September 1969. Kali ini korbannya merupakan pasangan yang bernama Brian Colvin Hartnell, berusia 20 tahun, dan pasangannya Cecilia Ann Stephard, berusia 22 tahun. Di mana mereka ini sedang bersantai di sebuah danau yang bernama Lake Berryessa di Napa Country. Nah, kali ini si Zodiac Killer menggunakan kostum dan penutup kepala gitu, yang mana di pakaian itu kayak ada simbol cross. Jadi sekarang dia tuh kayak udah punya kostum gitu. Zodiac Killer ini mengikat korbannya dan menikamnya satu persatu. Dan sebelum pergi, si Zodiac Killer ini menyimpan sebuah catatan di pintu mobil korbannya untuk ditunjukkan kepada polisi. Dan setelah itu dia pun menelpon kepada polisi dan mengakui perbuatannya yang telah ia lakukan. Yang mana para polisi itu langsung menuju ke TKP dan menemukan para korban yang sudah terjatuh dan berlumuran darah. Nah, kemudian mereka berdua ini langsung dilarikan ke rumah sakit. Tetapi korban yang bernama Cecilia ini tidak bisa diselamatkan, sedangkan pasangannya, yaitu Brian Hartnell, dia itu berhasil diselamatkan dan bisa menceritakan juga menjelaskan ciri-ciri dari si pelakunya. 2 minggu setelah kejadian tersebut, tepatnya pada tanggal 11 Oktober 1969, terjadi penembakan di lingkungan Presidio Heights,
yang menyebabkan seorang supir taksi yang bernama Paul Listin berumur 29 tahun itu tewas karena ditembak. Awalnya para polisi mengira bahwa kasus penembakan ini bukan dilakukan oleh si Zodiac Killer, mengingat motif yang dilakukannya itu sedikit berbeda, di mana sebelum-sebelumnya dia itu membunuh para pasangan kan, sedangkan ini dia membunuh hanya supir taksi seorang diri. Namun ternyata dugaan tersebut salah, karena 3 hari setelah penembakan supir taksi tersebut ada surat lagi nih yang dikirim ke kantor berita San Francisco Chronicle. Isi surat tersebut merupakan pengakuan si Zodiac Killer yang mengatakan bahwa dialah yang membunuh supir taksi Paulistin tadi. Ia pun menyertakan bukti berupa kaos dari Paulistin yang sudah berlumuran darah. Dan di akhir surat ini, si Zodiac Killer ini memberitahukan rencananya dia untuk melakukan pembunuhan pada bus sekolah yang berisi anak-anak itu. Jadi dia tuh kayak ngasih clue kepada polisi untuk menantang nih, kayak, ayo lo bisa ngegagalin aksi gua nggak? Gua kasih tahu nih rencana gua sekarang. Katanya gitu mungkin ya yang di pikiran dia. Bener-bener udah gila nih orang. Nah, pada kasus Paul Listin tadi ternyata ada beberapa saksi mata yang melihat secara langsung kejadiannya seperti apa. Nah, dari keterangan para saksi ini kemudian polisi membuat sketsa gambar dari si pelaku kayak gini, kemudian menyebarkannya ke media-media. Dari sketsa wajah tersebut ada nih satu orang yang dicurigai atau diyakini bahwa dialah si Zodiac Killer ini, yaitu bernama Arthur Leigh Allen. Tetapi sidik jari Arthur ini tidak sama dengan sidik jari yang ditemukan pada para korban yang dibunuh oleh Zodiac Killer. Arthur sendiri telah meninggal pada tahun 1992 karena penyakit kayak diabetes dan gagal ginjal gitu. Kemudian para penyelidik mencoba mencocokkan DNA yang dimiliki oleh si Arthur dan juga DNA dari Zodiac Killer, di mana DNA si Zodiac Killer ini didapatkan dari surat-surat yang ia kirim ke kantor media. Jadi di surat itu kan ada perangko. Nah, di perangko itu ada DNA-nya si Zodiac Killer. Kan kalau mau nempelin perangko harus dijilat kan. Nah, DNA-nya itu nggak cocok dengan DNA-nya si Arthur. Orang-orang meyakini bahwa DNA-nya itu nggak cocok karena si Zodiac ini menggunakan air liur orang lain, jadi bukan air liurnya dia nih untuk menempelkan perangko. Bisa aja dong si Zodiac ini nyuruh orang lain untuk menempelkan perangko itu, jadi pakai liur orang lain lah, intinya gitu. Ya karena banyak banget orang yang yakin bahwa Zodiac Killer ini merupakan Arthur Leigh Allen. Emang kenapa sih sampai segitunya orang percaya kalau Zodiac Killer ini tuh si Arthur? Pertama, karena jenis tulisan yang dikirim oleh si Zodiac Killer ini mirip nih fontnya sama yang biasa Arthur tulis. Jadi terdapat kemiripan di antara tulisan mereka. Yang kedua, diketahui juga bahwa si Arthur ini memakai jam yang bermerek Zodiac. Jadi itu kayak, kok kebetulan banget gitu dia pakai Zodiac dan pembunuhannya itu Zodiac Killer. Yang ketiga, si Arthur ini tinggal di Vallejo dan juga bekerja tidak jauh dari lokasi kejadian korban-korban yang dibunuh oleh Zodiac Killer. Dan yang jelas sih, wajah Arthur ini mirip banget dengan sketsa yang dikeluarkan oleh polisi menurut para saksi. Jadi sampai sekarang pun, identitas Zodiac Killer ini masih menjadi misteri, sebenarnya siapa sih dia itu. Bahkan pembunuhan-pembunuhan lain yang diduga juga disebabkan oleh si Zodiac Killer ini masih terus terjadi sampai tahun 1996. Yang pastinya hal ini sangat membuat frustasi kepolisian dan juga membuat resah para warga di California sana. Jadi itu tadi kasus Zodiac Killer, yang kelihatannya sih dia itu emang pengen main-main aja sama polisi. Kayak di film-film gitu, tapi bedanya kalau di film itu biasanya ketahuan siapa pelakunya, tetapi di dunia nyata pelakunya tidak diketahui bahkan sampai saat ini. Segitu aja buat hari ini. I hope you guys enjoy this video. I'll see you next time. Bye.